Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffaina Natasha Sinaga dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum subnetting IP versi 4, yang dimana tujuannya ini untuk mengetahui konsep subnetting, yaitu mengetahui fungsi gateway dan juga mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Jadi sebelum mulai praktiknya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi langsung saja kita mulai praktiknya, yaitu pertama-tama kita akan buat simulasi jaringannya dulu. Di sini kita akan pasang PC-nya. Kita akan butuh 6 PC. PC pertama, PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima, dan PC 6. Lalu untuk dari 6 PC ini, 3-nya itu membutuhkan switch. Kita pakai switch, kita ganti namanya biar lebih mudah, jadi switch 1. Kita perlu juga switch 2 untuk PC 456. Setelah itu kita juga butuh router. Kita pasang routernya di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan dari PC ke switch. Kita pasang dari switch PC-nya ke switch. Kita sambungkan semua PC ke switch. Jadi untuk PC 1 sampai 3 kita sambung ke switch 1. Lalu PC 4 sampai 5 kita sambung ke ke switch 2. Nah, kita juga perlu menyambungkan router dengan switch-nya. Kita pasang dari switch ke router. 2 ke router. Nah, lalu setelah itu kita setting IP configuration dari semua PC. Jadi pertama ke PC pertama itu kita pasang IP-nya 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya kita gunakan 192 karena slice 26. Lalu gateway-nya kita gunakan 192.168.162. Lalu di PC keduanya juga kita setting IP configuration-nya 192 sama seperti yang sebelumnya, hanya bedanya dia 12. Jadi akhirnya 2. Untuk subnet mask-nya sama, yaitu 192. Lalu di PC 2 kita pasang gateway-nya juga sama seperti yang sebelumnya, 192.168.1.62. Lalu sedangkan yang PC 3 kita atur IP configuration-nya 192.168.1.3 ya. Dan untuk subnet mask-nya sama 192. Lalu untuk gateway-nya kita tidak isi untuk PC 3. Jadi yang enggak kita isi itu 356 ya, teman-teman. Lalu kita atur lagi di PC keempat, IP configuration 192.168.165. Kenapa 65? Karena 64 itu adalah networknya, jadi kita mulai dengan 65. Lalu subnet mask-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 192 karena slice 26. Lalu gateway-nya kita pasang 192.168.1.126 ya. Terus selanjutnya kita atur PC yang kelima 198.1, karena tadi 65 berarti yang ini 66 ya, teman. Lalu subnet mask-nya sama juga 192. Nah, untuk gateway-nya kita buka isi ya. Atur juga yang PC ke-6 168.1, tadi 66 berarti ini 67. Subnet mask-nya sama tetap. Nah, lalu untuk gateway-nya kita tidak isi ya. Nah, setelah semua PC sudah diatur IP-nya, lalu sekarang kita atur routernya. Jadi tadi kita udah pasang kabelnya, yang dimana yang terhubung dari router ke switch 1 itu adalah flash Ethernet 0, dan yang
terhubung dari router dan switch 2 itu fast Ethernet 1. Jadi pada fast Ethernet 0 kita atur, yang dimana ini terhubung sama switch 1 ya. IP-nya 192.168.162 karena dimulai dari 62 ya. Lalu untuk subnet masknya sama 192. Lalu setelah itu kita atur yang terhubung dengan switch 2 itu fast Ethernet 1. Sebelumnya ini kita jangan lupa untuk di on kan. Jadi lanjut ke fast Ethernet 1 yang terhubung dengan switch 2 192.168.126. Subnet masknya juga sama, lalu kita jangan lupa nyalakan itu. Lalu setelah itu kita bisa langsung masuk ke mode simulation ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hapus dulu semua event list filtersnya di sini, optional. Lalu edit filtersnya kita pilih yang ICMP saja. Nah, lalu di sini kita lakukan pojokan 1 yaitu dari PC 1 ke PC 3. Langsung saja kita mulai dengan menekan next lagi. Jadi dia akan mengirim ke switch untuk mencari di mana yang ditemukan yaitu di PC 3. Lalu PC 3 menerima dan membalas. Jadi jadi komunikasinya berhasil ya teman-teman. Dari PC 1 ke PC 3 dia bisa balik lagi ke PC 1 yang artinya komunikasinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Lalu lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 4. Nah ini kita harus menyeberang ke sebelah, yaitu kita harus melewati router. Jadi langsung aja kita coba. Jadi dia mencari di switch, itu nggak ada, terus dia langsung lanjut lagi ke router, dicari. Oh, terjadi kesalahan sepertinya, kita coba delete ulang. Kita atur lagi routersnya. Kita coba lagi teman-teman. Dari 1 ke 4. Kita next. Jadi dia mengirim ke switch, mencari, ternyata tidak ada. Dia mengirim ke router, lalu router mencari, ternyata ada di switch 2. Lalu dari switch 2 dia mengirimkan ke semua, dan yang dapat menerima adalah PC 4 karena alamat tujuannya adalah PC 4. Lalu PC 4 menerima dan membalas dan kembali ke PC 1. Nah, jadi percobaan yang kedua yaitu PC 1 ke PC 4 berjalan dengan lancar, jadi komunikasi berjalan lancar, yang dimana PC 1 bisa ke PC 4 dan PC 4 bisa kembali lagi ke PC 1, yang berarti berhasil. Lalu kita delete lagi, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu dari PC 2 ke PC 5. Langsung aja kita mulai coba. Jadi dari PC 2 ke 1 cari, lalu ke router, nampaknya terjadi kesalahan lagi, jadi kita atur lagi ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5. Kita langsung mulai dari PC 1 ke switch mencari, ternyata tidak ada, lalu langsung dilempar ke router mencari, ternyata di switch 2. Lalu lanjut PC 5 tidak dapat menerima karena tidak memiliki gateway. Jadi komunikasinya tidak dapat berjalan dengan lancar atau gagal. Lalu kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu dari PC 3 ke PC 6. Coba semoga dapat berjalan dengan lancar. Ini kita edit dulu filternya, ICMP. Oke, kita mulai. Nah, ini dari awal tidak bisa bergerak kemanapun karena PC 3 ini tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa mengirim kemanapun karena dia tidak memiliki gateway. Lalu kita lanjut, kita kembali lagi ke mode real time, lalu kita buka command prompt, kita cek tracing dengan tracer. Kita cek dulu percobaan 1 yaitu 1 ke 3.
Berarti alamatnya itu 192.168.1.3 ya. Nah, di sini terlihat tracing rootnya ditemukan ke 192.168.1.3, berarti berhasil. Lalu kita cek juga yang percobaan yang kedua masih divisi 1, karena dari divisi 1 ke divisi 4. Berarti kita bisa alamat dari divisi 4 yaitu 192.168.165. Nah, ditemukan juga tracing rootnya dari 192.168.165. Jadi dia sebelumnya ke routernya dulu, baru ke PC-nya. Nah, lalu kita lanjut cek yang percobaan ketiga, yaitu 2 ke 5. Kita buka command prompt dari PC 2, lalu kita insert 192.168.166 ya, untuk IP-nya PC 5. Oh, salah, maaf. 192.168.166. Nah, ini kita temukan. Ini terlihat dia ke router, lalu request timeout karena dari PC 5 sendiri tidak memiliki gateway, jadi tidak dapat menerima. Lalu lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan keempat, itu di PC 3, dari PC 3 ke PC 6, jadi kita reset 192.168.167 ya. Kita cek. Nah, dari awal sendiri dia tidak ada muncul bahwa dia berhasil, karena dari awal sendiri dia tidak bisa bergerak kemanapun karena dia tidak memiliki gateway. Jadi sampai akhir nggak bakal ditemukan karena dia sendiri nggak punya gateway, jadi nggak bisa. Nah, dia akan terus seperti ini, request timeout. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini bahwa gateway itu sangatlah penting, karena dengan gateway lah maka ini semua dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.